perdananya tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang perdana ijazah palsu Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa berita terkait dengan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono ini sedikit menuai titik terang. Kenapa? Karena Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, ya, banyak pandangan, pendapat dari berbagai netizen terkait dengan penetapan Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono sebagai tersangka. Tetapi yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ini sudah sesuai dengan prosedur yang patut kita ikuti. Satu hal yang mengundang pertanyaan bahwa kenapa isu Jokowi yang dituduh menggunakan ijazah palsu begitu viral ini, dan ini bukan hanya perbincangan dari kalangan tertentu saja, tetapi hampir semua level dan strata kalangan masyarakat ikut membicarakannya. Bahkan sampai gerakan demonstrasi yang dipimpin oleh Novel Bamukmin, salah seorang tokoh dari PA212, beberapa hari yang lalu juga berkuar-kuar bahkan akan menurunkan masa yang jauh lebih besar, katanya mau mengulang 212 yang jutaan. Kita sudah teruji, kita akan bikin aksi besar-besaran. 411 kita turun, kalau perlu 212 kita turun jutaan lagi, saudara. Takbir, takbir. Kita akan coba lihat akan seperti apa, apakah dia bisa buktikan itu kata-katanya atau tidak. Yang berkepentingan menyaksikan adanya ijazah palsu dari Presiden Jokowi, sidang perdananya tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Implikasi hukumnya, kalau terbukti ijazah palsunya Jokowi, maka otomatis seluruh penandatanganan presiden sejak 2014 batal demi hukum. Kita bebas hutang, kita bebas buka BBM bisa turun lagi karena Jokowi bukan lagi presiden. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang perdana ijazah palsu Jokowi. Semoga Allah meridhoi kita dan kita terbukti bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terlepas daripada itu semua, banyak tokoh-tokoh nasional juga ikut memperbincangkan situasi ini. Salah satunya itu adalah Bapak Amin Rais yang ikut angkat bicara, angkat suara, bahkan dia menantang Pak Jokowi untuk kemudian membuktikan di pengadilan. Menurutnya, jadilah rakyat biasa, turunkan ego sebagai presiden, datang ke pengadilan membawa ijazah asli. Begitu cetusnya Pak Amin Rais. Tentu ini mengundang tanda tanya besar. Kenapa isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Dan sebenarnya ini adalah isu yang bukan hal baru, karena dari beberapa tahun yang silam itu sering dimunculkan ini. Kita bertanya bahwa memang rezim hari ini itu selalu dituding dengan berbagai macam kesalahan. Bagi kita bahwa ini sebenarnya adalah momen saja, di saat yang sama isu PKI sudah tak memiliki kekuatan lagi untuk kemudian dicoba digaungkan, karena publik juga sudah pintar. Publik sudah sadar bahwa ini sangat politis, sesuatu yang selalu diulang dan diulang dengan maksud untuk melemahkan rezim hari ini. Isu PKI sudah tak mampu lagi untuk menggoyang posisi Pak Jokowi. Kemudian isu BBM
ya, yang sempat beberapa hari yang lalu juga begitu kuat-kuatnya, ya. Kemudian ini juga dianggap sudah tak mampu lagi untuk kemudian mengganggu dan menggoyang Pak Jokowi. Karena semua tuntutan dari masing-masing isu ini pada ujung-ujungnya nanti itu adalah mundurkan Jokowi, minta mundur Jokowi, lengserkan Pak Jokowi. Jadi memang motif itu sudah selalu tercium dari awal. Dan kali ini ya, isu Bambang Trimulyono soal ijazah palsu ya kembali ya, seolah-olah ini menjadi sebuah hal yang bisa mereka melakukan ya, barisan, merapatkan barisan ya, seolah-olah mereka bisa mengorganisir dirinya masing-masing ya untuk ikut-ikut ya menyerang Pak Jokowi. Dan bagi kita bahwa ya bisa saja bahwa isu ini kemudian dikemas untuk kemudian ya mengulang agenda-agenda mereka untuk melengsarkan Pak Jokowi, seperti apa yang disampaikan oleh Novel Bamukmin pada saat orasi, bahwa seharusnya karena dia diduga menggunakan ijazah palsu, bapaknya palsu, ibunya palsu, harusnya dia malu dan mundur ya sebagai presiden. Ya, jadi memang ini sudah kita bisa tebak ya seperti apa arahnya daripada ya kekisruan hari ini. Ujung-ujungnya mereka mau menurunkan Pak Jokowi karena tidak ada lagi isu yang paling seksi, tidak ada lagi isu yang bisa yang menyerang Pak Jokowi ya di akhir kepemimpinannya. Mereka berharap bahwa di akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini Pak Jokowi punya cacat ya, punya celah yang bisa dilemahkan. Dan Pak Amin Rais juga ikut angkat bicara ya, bahkan seperti saya sampaikan bahwa dia minta Pak Jokowi untuk turunkan egonya, jadi rakyat biasa ya, datangi pengadilan, bawa itu jasa asli. Sebenarnya bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan, tapi yang harus membuktikan itu adalah siapa yang menggugat. Buktikan gugatan Anda bahwa Pak Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Ya, kan harusnya yang menggugat yang harus membuktikan. Inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya bagi kita semua bahwa apa yang mereka sedang persiapkan hari ini ya, ini adalah sebuah agenda dari proses panjang di pemerintahan Pak Jokowi. Kehadiran Pak Menteri ini ibaratnya memberikan sebuah angin segar ya, memberikan sebuah vitamin kekuatan baru dengan isu yang langsung bisa menusuk ya Pak Jokowi secara pribadi ya. Isu yang bisa langsung menyerang ke jantung pertahanan, kira-kira begitu. Dan mereka pun ya kelihatannya memang ya melakukan persiapan-persiapan itu menjelang sidang ya 18 Oktober 2022. Mereka masing-masing memberikan komentar, makanya wajar kemudian jika kita ini curiga akan agenda untuk melemahkan rezim Pak Jokowi hari ini. Tetapi bagaimanapun juga karena ini sudah berproses di pengadilan, kita akan tunggu seperti apa nanti putusan pengadilan, dan apapun putusannya tentu harus diterima sebagai sebuah keputusan dari institusi yang memang berwenang untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kita hanya berharap bahwa buang jauh-jauh segala hal yang akan menimbulkan keonaran, yang akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan menimbulkan keterbelahan masyarakat dan warga bangsa. Karena yang terpenting adalah bagaimana memperkuat ukhuwah wataniyah ya, persaudaraan sesama anak bangsa dalam membangun Indonesia NKRI yang kita cintai ini. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.